Bahasanya orang Cina kita mendengar tapi kita tidak paham. Bahasa Arab kita mendengar kita tidak paham. Kok jauh-jauh bahasa Arab, bahasa Indonesia pun kadang-kadang kita tidak paham. Jadi kalau orang itu mengandalkan pendengarannya untuk mendapatkan kesuksesan, pasti kecewa. Ada orang yang mengandalkan otaknya untuk mendapatkan kesuksesan yang masuk akal menurut dia, nah, maka itu diterima. Yang nggak masuk akal tidak diterima. Seperti orang-orang Barat, apa itu Muhammad katanya kok Isra Mi'raj naik ke langit, nggak masuk akal. Iya, memang akalnya kecil ya nggak masuk. Kalau akalnya orang Islam masuk, bagaimana tidak masuk akal? Allah menciptakan langit saja kuasa, cuma menjalankan hambanya ke langit masa tidak kuasa? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau mengandalkan otaknya saja untuk mendapatkan kesuksesan, dia juga akan kecewa. Karena otaknya manusia itu yang ditahu sedikit, yang tidak tahu sangat-sangat banyak. Sehebat-hebatnya orang, dia tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan. Tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan. Maka masa depan, bagaimana menghadapi masa depan yang baik? Kita harus persiapkan ekonomi. Ekonominya sudah baik semua. Ternyata masalah yang datang bukan masalah ekonomi. Masalah yang datang adalah masalah kesehatan. Jantungnya mau cepot. Walaupun jutawan, miliuner, crazy rich, tapi kalau jantungnya mau cepot, ya sudah gak ada gunanya. Kalau gitu kita persiapan untuk masa depan dengan persiapan kesehatan. Semua obat sudah dikonsumsi semua. Kesehatan dipelajari semua, sudah segar bugar. Ternyata masalah yang dihadapi bukan masalah kesehatan. Masalahnya yang dihadapi masalah keluarga. Istrinya lari ke Korea. Ayo, walaupun sehat, kalau istrinya lari apa gunanya sehatnya? Gak ada gunanya, malah mumet itu kalau sehat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun semua persiapan sudah dibikin sedemikian rupa, tidak ada satu celah walaupun sebesar lubang jarum, sudah buntet semua, tertutup. Kesehatan sudah, politik sudah, keluarga sudah, ekonomi sudah, semua sudah diatur rapi, tidak ada celah. Ternyata ada masalah lain. Masalahnya bukan kesehatan, bukan ekonomi, bukan masalah keluarga. Ini masalahnya malaikat Israel datang. Ayo, sudah, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini ingin mendapatkan kesuksesan dari dunia ini dengan akal kita, maka kita hanya akan kecewa saja. Karena manusia itu selalu dikejutkan oleh penemuan baru. Kemarin obat yang katanya paling hebat tiba-tiba dilarang, nggak boleh. Ini yang katanya paling mewah, beberapa hari kemudian jadi paling jelek. Ya, contoh yang masyhur tadi, seperti kita tahu sama-sama, dulu sekian tahun yang lalu ada pohon, yaitu bunga gelombang cinta. Harganya sampai miliaran waktu itu. Orang sudah rebutan semua beli. Sampai ada salah satu pedagang itu menahan, dibeli 1 miliar nggak boleh, 2 miliar nggak boleh. Ternyata besoknya turun jadi 200.000 saja. Langsung stroke seketika. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang dunia ini seperti itu. Akik bacan. Mahal sekali 2015. 2022 sudah nggak ada baunya lagi. Ikan lohan, begitu juga. Spinner, begitu juga. Jadi dunia ini selalu berputar. Kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan kita saja, maka kita akan kecewa lagi. Maka dunia itu diibaratkan oleh para ulama
bagaikan fata morgana. Dari jauh kelihatan indah, begitu didekati kosong, tidak ada apa-apanya. Ketika masih kecil, kita dikasih tahu kalau nanti lulus SMA kita akan sukses, beruntung. Maka dipelajari dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sudah 12 tahun belajar dunia terus menerus. Akhirnya begitu lulus dengan nilai baik, loncat-loncat, bajunya dicat sana, cat sini. Ternyata ada pengumuman, sekarang SMA nggak cukup, harus S1. Akhirnya ternyata nggak sukses, belajar lagi sekian semester sampai umet, kacamatanya jadi tebal, rambutnya pun menghilang. Sudah, pokoknya S1 nanti kalau sudah lulus dengan nilai cum laude, maka kamu akan sukses. Begitu lulus, ternyata kertas itu tidak ada gunanya. Kertas ijazah S1 nggak ada gunanya. Kamu nggak akan bisa dapat kalau nggak kerja. Muter sana, muter sini, melamar pekerjaan sana, melamar pekerjaan sini, ditolak sana, tolak sini. Setelah dapat, merasa sukses, ternyata ada ujian baru lagi. Besok harus masuk kerja, capek lagi. Setelah kerja sudah jadi pengusaha muda, perasaannya sukses, ternyata belum sukses, ada masalah baru lagi, belum punya istri. Muter dia dari Sumatera sampai ke Jawa, sampai ke Lombok sana, ujung-ujungnya dapat di Papua. Akhirnya merasa sukses, hidup baru, semangat. Ketika ada hidup baru, semangat, sudah perasaannya sudah sukses, ada masalah baru lagi, belum punya anak. Akhirnya minum obat ini, minum obat itu, terapi ini, terapi itu. Sudah punya anak, sepertinya mau sukses, ada masalah baru lagi, anaknya ngantuan, suruh ngaji nggak mau, suruh sekolah nggak mau, mau wakal, pusing lagi. Akhirnya dididik sedemikian rupa sampai anaknya jadi sarjana lagi, ada masalah baru lagi, cari mantu. Setelah dapat mantu ada masalah lagi, rumahnya sempit, bikin rumah. Rumahnya belum jadi, kuburan sudah di depan mata. Nah, itulah kehidupan, gambaran kehidupan di dunia itu seperti itu. Maka kalau orang itu pengen sukses dalam masa depan dia, yang mengandalkan otaknya, maka dia akan kecewa. Kalau orang-orang ahli dunia zaman sekarang, mereka berkoar-koar dengan begitu hebat. Ini bukan urusan main-main, ini adalah urusan hidup mati demi masa depan kita ini. Maka kita ahli agama juga harus lebih pede lagi. Ini masa depan kami lebih gawat ini, bukan urusan hidup mati, ini urusan surga neraka ini. Jadi jangan sampai kalah sama ahli dunia. Ahli dunia ngotot, ahli agama harus lebih ngotot lagi cari akhirat. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya cara agar kita bisa sukses di dalam masa depan kita hanya satu saja, yaitu perbaiki hubungan dengan yang punya masa depan. Siapa yang punya masa depan? Yang menciptakan masa depan. Siapa yang menciptakan masa depan? Allah. Allahu Akbar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu-satunya cara untuk bisa sukses ketika di dunia ini hanyalah dengan taat kepada Allah. Tidak ada cara lain. Kita ini tinggal di bumi Allah, makan rezeki dari Allah, dapat nafas dari Allah, badan kita juga milik Allah, harta benda kita milik Allah, semua milik Allah. Kok merasa bisa sukses tanpa taat kepada Allah? Ini namanya jahil. Tidak punya apa-apa, semua milik Allah. Kok kita ini merasa kok bisa sukses tanpa taat kepada Allah? Ini jahil. Makanya pada zaman dahulu, ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam
Beliau sedang membangun kapal beliau. Maka kaumnya itu berlalu lalang depan beliau sambil mencaci beliau. Ayo Nuh, usahamu itu usaha gagal. Dakwah 900 tahun gak ada yang ikut. Kamu ini lucu Nuh. Dulu seorang nabi kok sekarang jadi tukang kayu, ini apa ini? Maka Nabi Nuh mengatakan, intasharu minna wa inna nasharu minkum kama tasharun. Wahai kaumku, kalau kamu menganggap saya ini lucu, kamu ini mentertawakan saya, sebenarnya sini lebih mentertawakan kamu. Kamu ini hamba Allah, kok bisa-bisanya merasa sukses tanpa taat kepada Allah. Yang sangat lemah, yang sangat lemah, yang sangat lemah, kok pengen menentang yang maha kuat, ya mesti hancur. Yang sangat bodoh, yang sangat bodoh, yang sangat bodoh, kok berusaha melawan yang maha tahu, yang maha tahu, yang maha tahu, tentu pasti akan celaka. Ini ibaratkan ini, ada orang melihat ada batu besar depan rumahnya, batu besar sekali depan rumahnya. Nah, terus dia nggak terima lihat batu itu. Oh, batu kok depan rumah saya, nggak terima saya. Akan saya sunggang, saya sundul batu itu. Ada dia maju dengan tenaga penuh, dimajukan kepalanya untuk nabrak batu tadi. Apa yang terjadi? Bukan batunya yang pecah, kepalanya bocor keluar darah. Tambah marah dia. Oh, kok batu ini kurang ajar, kepala saya berdarah. Tuangkan lagi, pecahlah, berburai-burai. Tapi nggak ada otaknya. Kalau ada otaknya nggak bakal seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada orang berbuat seperti itu, maka semua akan paham. Ini adalah orang yang sangat jahil. Ini orang yang sangat jahil. Kepala begitu lemah, kok ditabrakkan dengan batu yang begitu kuat? Ya mesti hancur. Yang lebih jahil daripada itu, makhluk yang nggak bisa apa-apa, kok mau menentang sang maha penguasa? Ya mesti hancur. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi satu-satunya cara bagi orang yang berpikir, bagi orang yang mau merenung, bagi orang yang menggunakan akal sehatnya, satu-satunya cara untuk bisa sukses hanya dan hanya dengan taat kepada Allah, pemilik alam semesta, pemilik kehidupan kita, pencipta segala sesuatu yang ada maupun yang belum ada, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Semua yang menciptakan hanya satu. Siapa hadirin? Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah usaha kita kumpul-kumpul di sini, kumpul-kumpul di mahala, kumpul-kumpul di markas, musyawarah dan sebagainya. Itu tujuannya satu saja, biar kita ini, keluarga kita, masyarakat kita, ahli kampung kita, semuanya taat kepada Allah. Kalau sudah semua taat kepada Allah, maka selesailah masalah dunia dan akhirat. Kalaupun datang masalah, itu sebenarnya bukanlah masalah, tapi itu adalah untuk meningkatkan derajat kita. Tapi kalau kita ini dapat masalah dalam keadaan tidak taat kepada Allah, maka itu memang betul-betul masalah, hukuman dari Allah. Maka jangan heran umat Islam di mana-mana sekarang begitu menderita, diinjak-injak di mana-mana, dikucilkan di mana-mana, dihinakan di mana-mana, didiskriminasi di mana-mana, dibantai di mana-mana. Apa sebabnya? Satu saja sebabnya, karena mereka ini orang yang kenal kepada Allah, tapi malah tidak taat kepada Allah. Maka dulu pada zaman Bani Israel, mereka dulu sebelum datangnya musibah-musibah itu adalah pengajar-pengajar agama, ustadz-ustadznya orang Mesir. Itu karena Bani Israel ini keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Mereka mengamalkan agama di Mesir, jadi orang-orang mulia di Mesir. Tapi akhirnya generasi ganti generasi mereka berubah. Yang awalnya mengamalkan agama jadi mencari dunia. Yang awalnya bersaing urusan akhirat, sekarang bersaing urusan bisnisnya. Ketika amalannya sudah berubah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengirim
adab bagi mereka. Mengirim adab bagi mereka, yaitu dikirimlah seorang raja yang begitu zalim, Fir'aun laknatullah alaih, menghukum Bani Israel, menindas Bani Israel. Perempuan-perempuannya dijadikan budak, laki-lakinya dijadikan pembantu-pembantu, kemudian anak-anak kecilnya disembelih, ditindas sedemikian rupa, sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk memuliakan kembali Bani Israel, maka Allah bukan kirim ahli dagang untuk ngajari Bani Israel dagang biar tambah pinter, duitnya lebih banyak, bukan Allah kirim ahli pertanian yang memperbaiki tanamannya Bani Israel, bukan Allah kirim ahli strategi sehingga akhirnya perang dengan Fir'aun, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kepada mereka pimpinannya ahli agama, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa pun mengajari Bani Israel ini agama, diajari lagi sholat lagi, diajari lagi taat kepada Allah lagi. Tapi ketika dakwah ini mulai dikerjakan, Fir'aun tambah ngamuk lagi, bayi-bayi disembelih lagi. Maka sebagian dari Bani Israel ini yang nggak paham, seperti sebagian ahli dakwah yang nggak paham ketika mujahadah gitu, akhirnya ngomong, udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, kami ini sebelum kamu datang disakiti, kamu setelah datang kok nggak ada perubahan. Ini juga kadang-kadang kita begitu, sebelum dakwah yang begini, habis dakwah kok tambah parah kehidupan saya, bagaimana? Ini gara-gara dakwah ini berarti. Loh, jangan begitu, itu dakwahnya kurang serius jadi akhirnya begitu. Waktu bayar ngantuk itu udah jadi begitu akhirnya. Umpamanya itu begitu, ini bukan nyindir, Pak. Gak ada yang ngantuk di sini, cuma tidur saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau menjawab, wahai Bani Israel, wahai kaumku, ini berbeda. Dulu kalian ditindas oleh Fir'aun, itu murni hukuman. Sekarang kalian ditindas oleh Fir'aun, ini adalah sebagai mujahadah. Kalau mujahadah kalian sudah cukup, maka asa rabbukum ayyuhlika aduwakum, kalian pasti akan ditolong oleh Allah, musuh kalian dihancurkan oleh Allah. Maka begitu cukup mujahadahnya Bani Israel, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka, menghancurkan Fir'aun di lautan, ditenggelamkan bagaikan tikus tidak berdaya apa-apa. Para ulama menggambarkan orang itu amalkan agama itu ibaratnya timbangan. Kalau ada timbangan, ada telur di sini 20, di sini kosong. Maka kalau diletakkan satu timbangan pemberat itu 1 kilo belum terasa, 2 kilo belum terasa, 3 kilo belum terasa. Tapi nanti kalau timbangannya sudah cukup, jeglek, telurnya akan jatuh semua karena lebih berat bagian berat pemberatnya itu. Begitulah amalan kita. Kalau kita amalan, sepertinya nggak ada apa-apa. Itu karena mujahadahnya belum cukup. Kalau kuota mujahadahnya sudah cukup, kan jeglek, terbukalah hidayah di mana-mana. Ya, seperti itu. Seperti ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Mekah. Ketika beliau di Mekah ini awal-awal disakiti, diganggu, terus sepertinya kayak gak ada perubahan sama sekali. Yang masih Islam 1, 2 sampai 13 tahun. Begitu mujahadahnya para sahabat sudah cukup, langsung tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Karena mujahadah sudah cukup, terbukalah hidayah di seluruh dunia. Kita ini kadang-kadang gerak di mahalah, tambah hari kok temannya tambah hilang, itu karena belum cukup mujahadahnya. Nanti kalau mujahadahnya sudah cukup, Allah akan tampakkan dari hasil dari mujahadah kita, hasil dari ketaatan kita kepada Allah. Dan kita ini harus ingat, walaupun kita ini sendiri,
kalau kita ini dalam ketaatan kepada Allah, sebenarnya kita ini bukan sendiri. Kita ini dalam rombongan besar, rombongannya para nabi, para rasul. Kita ini berjalan bersama Nabi Adam alaihissalatu wassalam, berjalan bersama Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, berjalan dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, berjalan dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, berjalan bersama Nabi Isa alaihissalatu wassalam, berjalan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan dengan para nabi, berjalan dengan para sahabat, bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bersama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jalannya para sahabat bersama para ulama-ulama yang ahlinya, bersama Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Lah kok merasa sendirian itu bagaimana? Gak ada kita ini sendirian. Kita itu sendirian karena hati kita gak bersama mereka. Kalau hati kita bersama mereka, maka walaupun di Mahalah itu cuma sendiri. Kok di Mahalah? Satu provinsi cuma sendiri pun, kalau hati kita bersama mereka, gak akan pernah takut. Tapi kalau kita walaupun sudah rame, tapi kalau hatinya gak gabung dengan para nabi, para rasul, gak gabung dengan para sahabat, gak gabung dengan para ulama, ada ketakutan terus. Nanti kalau gak ada temannya bagaimana? Walaupun gak ada teman, kalau di surga ya enak. Banyak temannya, di neraka ya tetap panas. Maka yang penting itu taat kepada Allah. Ada teman, gak ada teman, taat kepada Allah. Sudah cukup. Kalau sudah taat kepada Allah, ada teman, gak ada teman, di surga enak. Kalau walaupun banyak temannya, kalau gak taat kepada Allah, di neraka tetap tidak enak. Neraka itu isinya rame. Ini makin rame ya makin gak enak. Bukan makin enak. Bukan seperti orang zaman sekarang gak pinter. Wah, saya di neraka saja lah temannya banyak, artis-artis kan. Nah ini saking bodohnya. Gak mungkin kalau dibakar rame-rame kok enak, itu gimana? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah prinsip kita hidup di dunia. Yang penting itu taat kepada Allah. Pokoknya di rumah, di pasar, di masjid, bersama-sama orang, sendirian, waktu tua, waktu muda, maqami, intiqali, semuanya pokoknya taat kepada Allah. Asal taat kepada Allah beres. Kalau tidak taat kepada Allah, bagaimana bisa beres? Inilah prinsip kita itu mau menanamkan keyakinan ini. Inilah yang mau kita tanamkan. Kalau ini sudah tertanam dalam hati kita, amal apa saja itu ringan. Tapi kalau keyakinan taat kepada Allah ini menguntungkan, belum tertanam dalam diri kita, maka nanti amal apa-apa itu berat terus. Seperti orang yang membawa beban gitu. Kalau perasaannya membawa beban itu gak enak, membawa beban itu berat. Inginnya segera diberhentikan. Tapi kalau orang itu taat kepada Allah, merasa diuntungkan, maka pengennya itu tambah masa lagi. Bukan pengen wafsi, tapi pengen tambah masa lagi. Pengen tambah masa lagi. Nah, kok cuma selesai ini 4 bulan, saya kan tambah masa lagi. Oh, sekarang waktunya makomi, Pak. Makomi itu sampai diperintah, bukan karena keinginan sendiri. Kalau kita ini disuruh intikali nggak berangkat kalau kita ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita usahakan. Yang bagaimana hari-hari kita pikirkan, yaitu usaha untuk taat kepada Allah. Dan kita ini tidak akan bisa taat kepada Allah kalau tidak mengikuti jalurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kehidupan tertib. Kehidupan Nabi itu kehidupan tertib. Apa saja itu ada tertibnya. Duduk ada tertibnya, makan ada tertibnya, minum ada tertibnya, tidur ada tertibnya, masuk rumah ada tertibnya. Jangan punya pikiran, oh rumah saya kok, mau saya bikin model apa saja terserah. Mau saya bikin ada televisinya, ada komiknya, ada korannya, ada musiknya, ya terserah. Rumah saya. Ini keliru namanya ini. Ini semua milik Allah. Tidak ada yang milik kita.
maka kita tidak boleh menggunakannya kecuali dengan izin Allah. Maka Nabi Isa alaihissalam beliau mengatakan, sekarang banyak orang yang nyuri, tidak merasa nyuri dan tidak pernah dituduh mencuri. Maka orang-orang pun bingung. Ya wahai Nabi Allah, apa maksudnya itu? Apa ada orang seperti itu? Namanya orang mencuri pasti dituduh sebagai pencuri. Maka beliau mengatakan, semua di dunia ini, badan kamu, harta kamu, itu milik Allah. Kalau kamu menggunakannya tidak sesuai aturan Allah, itu namanya nyolong. Mata digunakan untuk nonton televisi, nah, itu nyolong itu berarti. Apa sudah diizinkan oleh Allah? Saya nggak pernah nonton televisi, Pak. Televisi kecil saja, HP. Itulah pikirannya ahli batil. Kalau televisi itu masih banyak sensornya. Kalau HP sudah nggak ada sensornya lagi sudah. Kalau televisi mau nonton yang jelek-jelek masih malu sama anaknya. Tapi kalau nonton HP di pojokan kamar sudah nggak malu lagi. Dengan HP akhirnya suasana, bukan suasana masjid dibawa ke pasar, tapi suasana pasar pun dibawa ke masjid. Di masjid jualan online. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita usahakan, yaitu mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertib. Hidup itu tertib. Bukan seperti kehidupannya orang kafir. Orang kafir itu kehidupannya tidak ada tertibnya. Diibaratkan oleh para ulama, kehidupan orang kafir itu seperti kerbau yang masuk dalam satu padang rumput yang hijau, sawah yang hijau. Maka begitu lihat hijau-hijauan, muncullah nafsu dia, hasrat dia untuk menghabiskan tanaman-tanaman di situ. Dia tidak pikir ini tanaman siapa, dia tidak pikir ini milik siapa, dia tidak pikir boleh atau tidak. Pokoknya asal terobos saja. Makan sana, makan sini, makan semua. Tiba-tiba datang pemilik sawah tersebut, dipendung kepalanya, baru paham kerbaunya. Tidak boleh itu. Begitulah orang kafir ketika di dunia ini. Di dunia hidupnya seenaknya sendiri. Pokoknya kalau pakai pakaian panjang dipanjangkan berlebihan, kalau pendek ya pendek berlebihan. Umur 30 tahun pakaiannya kayak bayi baru 3 hari. Pokoknya seenaknya sendiri. Rambut panjang ya panjang sekali, kalau kondos ya terlalu kondos. Pokoknya nggak ada aturan hidupnya orang kafir. Seenaknya, semaunya. Nah, tiba-tiba datanglah malaikat Israel, pendung kepalanya. Bukan punya saya tuh, baru paham dia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini orang iman, tapi kecipratan sikap-sikapnya orang kafir. Saya nggak bilang orang kafir, enggak, kecipratan. Kadang-kadang kecipratan dikit, kadang-kadang kecipratan banyak. Nah, kadang-kadang karena kecipratan itu kadang-kadang akhirnya amalan orang kafir itu tanpa terasa ada dalam kehidupan kita. Hidup kita itu pikirannya bukan bagaimana ikut Nabi, tapi enaknya bagaimana. Maka sudah keliru. Kalau orang itu prinsipnya enaknya bagaimana, mesti keliru. Karena orang itu prinsipnya bukan enaknya bagaimana, tapi prinsipnya harusnya perintah Allah kepada saya bagaimana. Sama-sama tadi. Maka untuk bisa taat kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi, kita harus taklim. Hidupkan taklim di rumah kita, hidupkan taklim di masjid kita, sehingga akhirnya kita tahu tuntunan agama itu bagaimana. Saya itu disuruh apa oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau orang itu ada iman di dalam hatinya, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah SAW, maka timbullah gairah di dalam hatinya untuk mempelajari kehidupan Nabi. Nabi itu bagaimana tuh hidupnya? Pengen saya ikuti. Makanya kita lihat tuh orang-orang zaman sekarang yang mencintai pemain-pemain bola, yang mencintai artis-artis drakor. Akhirnya apa? Pakaiannya disamakan, rambutnya disamakan, sepatunya disamakan, bahkan makanannya pun disamakan. Karena mereka cinta kepada orang lain, dipelajari kehidupannya. Lagi kita ini ngakunya cinta kepada Nabi, kok kehidupan Nabi gak tahu sama sekali ini bagaimana? Pas dengar cerita Nabi malah ngantuk, itu bagaimana? Ini berarti kita ini kurang cintanya. Maka kita tingkatkan
bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita usaha mengikuti kehidupan beliau. Sebagaimana Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, suatu hari saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau makan labu. Dicari-cari labu itu di nampan tuh. Maka mulai hari ini saya tidak pernah makan kecuali ada labu di tempat itu. Nah, kita ini sudah mendengar hadis ini berkali-kali, tapi tetap sudah belum suka labu. Bagaimana kita ini? Masya Allah. Maka kita usaha terus biar kecintaan kita ini sesuai dengan apa yang disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Kalian tidak akan sempurna imannya sampai kesenangan kalian sesuai dengan aturan yang aku bawa, yaitu aturan Islam. Maka orang itu walaupun tidak mengamalkan keburukan, tapi kalau masih mencintai keburukan, itu berarti belum baik. Orang nggak minum baygon, tapi hari-hari pikirannya bagaimana ya caranya minum baygon. Maka ini termasuk orang nggak normal, orang nggak paham, orang nggak betul. Maka walaupun kita ini masih di masjid, masih sholat, masih puasa, tapi kok masih ada pikiran melanggar, maka ini berarti kita ini masih belum baik sebenarnya ini. Maka kita usaha ini perbaiki, bukan hanya tidak melanggar, tapi kita buang keinginan untuk melanggar. Insyaallah mana tadi? Tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk mendapatkan ini semua, kita luangkan waktu kita untuk belajar ini semua. Kalau orang itu mau belajar, mau meluangkan waktu, bisa. Seperti anak kecil, kalau dia itu diajari oleh orang tuanya naik sepeda, kok dia mau belajar? Maka akhirnya dari sepeda roda 2, roda 4, jadi roda 3, jadi roda 2, akhirnya sepeda motor, akhirnya sepeda loncat-loncat pun dia nggak masalah. Tapi kalau nggak mau belajar, waktu kecil bilang, masa orang naik sepeda roda 2 ya mesti jatuh, nggak mau belajar. Akhirnya sampai tua nggak bisa naik motor, ke markas digonceng sama istrinya. Nah, biasa itu kan ada orang-orang itu naik motor tuh nggak bisa, digonceng sama istrinya. Apa sebabnya? Karena dia tidak pernah mau belajar. Ada orang diajari renang, kalau orang itu nggak mau, oh, saya bukan ikan, mau suruh masuk air. Akhirnya sampai besar nggak bisa renang sama sekali. Tapi kalau orang itu mau usaha seperti tentara itu, akhirnya Selat Madura pun dilewati dengan cara berenang. Nah itulah yang kita usahakan hadirin. Pembicaraan-pembicaraan yang kita bicarakan hari ini, bagaimana bisa kita praktekkan esok hari, bisa praktekkan malam hari ini. Bagaimana caranya? Caranya kita luangkan waktu untuk fokus belajar mengamalkan agama, meluruskan keyakinan, meluruskan amalan, meningkatkan keilmuan, meningkatkan pengorbanan dengan masa minimal 4 bulan. Insyaallah sana hadirin. Maka yang niat keluar silakan berdiri, Pak.